Dari kecil kita diajari sebuah doa. Dalam suka dan duka, dalam kebingungan dan harapan, kata-katanya mengalir begitu saja dari bibir kita. Bapa kami yang ada di surga. Rasanya akrab, aman, dan suci. Tapi, pernahkah kamu di tengah kesunyian setelah mengucapkan amin, merasa ada sesuatu yang menggantung, seperti sebuah kalimat yang belum selesai diucapkan, atau sebuah napas yang tertahan di dada? Bayangkan sebuah lingkaran yang tidak bertemu ujungnya, atau sebuah lagu yang berhenti tepat sebelum nada terakhir. Ada ruang kosong yang samar yang membuatmu merasa, apakah hanya ini? Perasaan itu, sahabatku, bukanlah kegagalanmu dalam berdoa. Itu adalah gema dari sesuatu yang hilang, sebuah kenangan yang terhapus dari ingatan kolektif kita. Dalam video ini, kita tidak hanya akan menemukan apa yang hilang dari doa Bapa kami, tetapi kita akan merasakannya kembali. Kita akan memahami mengapa ia dihilangkan, dan yang terpenting kita akan mengucapkannya lagi, menyambung kembali apa yang telah terputus. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Jika perjalanan ini terdengar penting bagimu, klik subscribe dan loncengnya agar kita tidak terpisah dalam penjelajahan ini. Mari kita mulai. Perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam doa itu ternyata bukan hanya perasaan belaka. Ia punya sejarahnya sendiri. Untuk memahami mengapa kita merasakan kehampaan itu, kita perlu menyusuri kembali waktu ke era ketika ajaran kasih Yesus mulai berubah menjadi institusi agama yang besar. Bayangkan sebuah pesan yang sangat personal dan membebaskan, tiba-tiba diambil alih oleh sebuah kekaisaran. Sebuah sistem yang membutuhkan struktur, aturan, dan hierarki pun mulai terbentuk. Di tengah perubahan besar ini, ajaran-ajaran yang paling radikal, terutama yang menekankan bahwa setiap orang bisa terhubung langsung dengan Tuhan tanpa perantara, mulai dianggap tidak praktis. Bagaimana sebuah institusi bisa bertahan jika setiap orang menyadari bahwa mereka sudah memegang kunci surga di dalam hati mereka sendiri? Bagaimana otoritas keagamaan bisa berperan jika pintu menuju yang ilahi terbuka untuk semua orang, kapan saja? Maka, terjadi sebuah proses penyuntingan yang halus dan sistematis. Bukan selalu dengan niat jahat, tetapi lebih seperti seorang tukang kebun yang memangkas dahan yang dianggap mengganggu bentuk pohon yang ia inginkan. Ajaran-ajaran yang menekankan ketundukan dan keselamatan melalui ritual gereja dipelihara. Sementara, ajaran-ajaran yang membisikkan tentang Allah yang ada di dalam dirimu pelan-pelan disingkirkan atau disembunyikan. Doa Bapa kami yang kita kenal sekarang adalah hasil dari proses panjang itu. Dalam bentuk aslinya, doa ini adalah sebuah lingkaran yang sempurna. Ia dimulai dari memanggil Sang Sumber, lalu turun ke kebutuhan duniawi kita, dan yang terpenting ia berputar kembali, mengingatkan kita bahwa Sang Sumber itu tidak jauh di sana, tetapi hidup dalam setiap tarikan napas kita. Namun, pengakuan terakhir tentang persatuan inilah yang akhirnya dipotong. Kesadaran bahwa rohmu adalah napasku adalah sebuah kebenaran yang terlalu berbahaya bagi sebuah struktur kekuasaan. Ia membuat setiap manusia menjadi merdeka dan cukup diri. Sebagai gantinya kita diberi sebuah penutup yang agung, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kalimat ini, meski terdengar mulia, justru menegakkan sebuah tembok. Ia menempatkan Tuhan sebagai Raja yang jauh di singgasananya, dan kita sebagai hamba yang memuji dari jauh. Ia menutup pintu yang seharusnya justru terbuka. Kita diajari untuk mengucapkan amin, yang artinya jadilah, sebagai tanda bahwa doa telah selesai. Padahal, tanpa kalimat yang hilang itu, doa kita justru terhenti sebelum mencapai kepenuhannya. Kita berhenti tepat di depan pintu tanpa pernah memasukinya. Lalu, bagaimanakah kita bisa mengetahui bentuk lingkaran yang sempurna itu? Bagaimana suara kembali ke diri yang hilang itu sebenarnya? Jawabannya tidak datang dari gereja-gereja utama, tetapi dari gurun. Pada tahun 1945, di sebuah tempat terpencil di Mesir bernaga Nag Hammadi, sebuah penemuan luar biasa terjadi. Sebuah guci berisi naskah-naskah kuno yang berusia lebih dari 1.600 tahun ditemukan. Naskah-naskah ini disembunyikan oleh sekelompok orang yang tahu bahwa
ajaran-ajaran di dalamnya akan dihancurkan karena dianggap tidak sesuai dengan arus utama. Di antara halaman-halaman yang rapuh itu, tersembunyi potongan-potongan teks, doa, dan ucapan Yesus yang tidak pernah sampai ke Alkitab yang kita baca hari ini. Dan di sanalah, para peneliti menemukan sesuatu yang menakjubkan. Versi doa Bapa Kami yang lebih tua dan berbeda. Versi ini tidak diakhiri dengan pujian tentang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ia ditutup dengan sebuah pengakuan yang sangat intim dan personal. Sebuah baris yang membawa segala sesuatu itu kembali ke dalam diri kita. Kira-kira bunyinya seperti ini. Karena Engkaulah roh dan cahaya yang bernafas selamanya melalui diriku. Mari kita renungkan sejenak kalimat itu. Karena Engkaulah roh. Kata roh di sini, dalam bahasa asli yang digunakan Yesus adalah ruach, yang juga berarti nafas, angin, atau kekuatan hidup. Ini adalah napas yang sama yang menggerakkan alam semesta, napas yang sama yang menghembuskan kehidupan ke dalam diri kita. Ini bukan metafora, ini adalah kenyataan. Napas yang baru saja Anda embuskan saat ini adalah bagian dari napas ilahi itu sendiri. Dan cahaya. Cahaya ini bukanlah cahaya fisik, ia adalah kesadaran murni. Kemampuan Anda untuk menyadari, untuk mengetahui, untuk memahami kata-kata ini saat ini. Itulah cahaya itu. Ia adalah kesadaran Tuhan yang mengenali dirinya sendiri melalui pengalaman Anda. Yang bernafas selamanya melalui diriku. Inilah puncaknya. Kalimat ini bukanlah sebuah permohonan. Ia adalah sebuah pengakuan, sebuah pernyataan fakta. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukanlah sebuah bejana kosong yang memohon untuk diisi, melainkan sebuah saluran yang hidup, di mana yang ilahi terus-menerus mengalir dan mengekspresikan dirinya. Inilah lingkaran yang sempurna itu. Doa itu tidak lagi berakhir dengan kita memandang ke atas ke surga, tetapi dengan kita menyadari kehadiran surga yang sudah ada di dalam napas kita, dalam kesadaran kita. Dengan kalimat penutup ini, doa berubah dari sebuah permintaan menjadi sebuah pengingat akan siapa diri kita sebenarnya. Lalu, bagaimana dengan sisa doa yang kita ucapkan selama ini? Apakah menjadi tidak bermakna? Sama sekali tidak. Justru, dengan memahami makna terdalamnya, kita akan melihat bahwa doa Bapa Kami adalah sebuah peta yang sangat cermat untuk perjalanan batin kita. Mari kita uraikan bersama-sama, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai panduan untuk pulang kepada diri sendiri. Bapa Kami yang ada di surga. Ini bukan panggilan kepada seorang raja yang jauh. Kata Bapa berasal dari panggilan akrab Abba, yang berarti sumber segala kehidupan, dan surga bukanlah suatu tempat di awan, melainkan dimensi kesadaran murni, realitas spiritual yang menjadi sumber segala yang terlihat. Jadi kalimat pembuka ini mengajak kita untuk menyadari bahwa sumber kehidupan kita berada dalam ranah kesadaran yang lebih tinggi. Dikuduskanlah namamu. Menguduskan berarti menjadikan sesuatu utuh dan lengkap. Ini adalah undangan untuk proses individuasi, di mana kita menyatukan semua bagian diri kita, yang terang dan yang gelap, menjadi suatu keseluruhan yang utuh dan sadar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan ini bukanlah destinasi di masa depan. Yesus sendiri berkata, kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Ini adalah keadaan kesadaran yang hadir sekarang. Kehendak-Mu adalah alami alam semesta, inteligensi yang mengatur segala sesuatu. Ketika kita menyelaraskan kehendak kecil ego kita dengan kehendak besar kehidupan ini, maka surga, kesadaran, mewujud dalam bumi, realitas fisik dan psikologis kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bukan hanya soal roti fisik. Dalam bahasa aslinya, kata untuk makanan juga berarti pemahaman atau pencerahan. Kita meminta nutrisi spiritual yang kita butuhkan hari ini untuk tetap sadar dan bertumbuh. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Kesalahan di sini adalah segala ikatan dan beban emosional dari masa lalu yang mengikat kita. Pengampunan adalah tindakan psikologis untuk melepaskan ikatan ini, membebaskan ego dari belenggunya, sehingga kita bisa hadir sepenuhnya.
Syaratnya jelas, kita tidak bisa bebas sambil masih membelenggu orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pencobaan adalah godaan untuk tertidur kembali, untuk mengidentifikasikan diri dengan drama-drama pikiran dan emosi kita. Yang jahat adalah keadaan tidak selaras, terpisah dari kebenaran. Ini adalah doa untuk dilindungi dari ilusi bahwa kita kecil dan terpisah. Dan akhirnya kita sampai pada penutup yang selama ini kita kenal, yang menjadi jembatan menuju rahasia terbesar. Sekarang tibalah saatnya untuk tidak hanya memahami, tetapi mengalami. Saatnya menyambung kembali kabel yang terputus itu dan merasakan arusnya mengalir. Mari kita ucapkan doa Bapa kami yang utuh, dengan kesadaran penuh pada setiap maknanya, dan diakhiri dengan kalimat yang mengubah segalanya. Jika Anda bersedia, mari kita lakukan bersama. Duduk dengan nyaman. Letakkan satu tangan di dada, rasakan detak jantung. Letakkan tangan satunya di perut, rasakan naik turunnya napas. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Sadari bahwa udara yang mengalir masuk dan keluar ini bukanlah milikmu, tetapi adalah bagian dari napas besar kehidupan itu sendiri. Dan sekarang dengan perlahan dan penuh perhatian, mari kita ucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di titik inilah, alih-alih mengucapkan amin dan menutupnya, kita akan memasukkan kunci terakhir. Tarik napas lagi, dan dengan lembut, akhiri dengan kebenaran yang telah lama menunggu untuk diakui. Karena Engkaulah roh dan cahaya, yang bernafas selamanya melalui diriku. Diam sejenak, rasakan getar kata-kata itu dalam dirimu. Melalui diriku. Bukan di luar, bukan di masa depan, bukan di tempat lain, di sini. Sekarang, dalam napas ini. Dalam kesadaran yang sedang membaca kata-kata ini. Dengan kalimat penutup ini, doa tidak lagi berakhir dengan memandang keluar, tetapi berputar penuh ke dalam. Ia menyelesaikan sirkuit spiritual. Kita memanggil sumber, dan pada akhirnya kita menyadari bahwa kita telah berada di dalam sumber itu. Kita bukanlah seorang pengemis yang memohon di luar pintu, kita adalah anak yang menyadari bahwa kita telah selalu berada di dalam rumah. Inilah pengalaman penyatuan yang hilang itu. Ini bukanlah teori. Ini adalah perasaan langsung bahwa yang sakral dan yang duniawi bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka bertemu dalam setiap tarikan napas, dalam setiap momen kesadaran. Dan Anda, pada hakikatnya, adalah pertemuan suci itu sendiri. Dengan sambungan yang telah pulih, segalanya terasa berbeda. Doa itu bukan lagi sekadar rangkaian kata yang kita ucapkan, melainkan sebuah pengalaman yang mengubah kita dari dalam. Ia bukan lagi permintaan yang kita panjatkan ke suatu tempat yang jauh, tetapi pengakuan yang bergema dari kedalaman diri kita sendiri. Setiap kali kita mengakhiri doa dengan kesadaran bahwa Engkaulah roh yang bernafas melalui diriku, kita melakukan sebuah tindakan radikal. Kita mengingatkan diri sendiri tentang siapa kita sebenarnya. Kita bukanlah jiwa-jiwa yang terpisah dan terdampar dengan putus asa menengadahkan tangan. Kita adalah perwujudan yang sadar dari kehidupan itu sendiri. Kita adalah saluran di mana yang ilahi mengalami dunia. Pengetahuan inilah bukan hanya keyakinan intelektual, tetapi pengalaman langsung yang tidak dapat dikendalikan oleh struktur eksternal manapun. Sebuah gereja tidak dapat memberikannya kepadamu karena ia sudah ada di dalam dirimu. Sebuah institusi tidak dapat mencabutnya darimu karena ia adalah napasmu sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kita menjadi benar-benar merdeka. Kita tidak lagi mencari penyelamatan di masa depan atau dari pihak lain. Kita hidup dari kepenuhan yang sudah ada di sini saat ini. Inilah warisan sejati yang ingin dikembalikan oleh doa yang lengkap ini. Bukan untuk menolak tradisi, tetapi untuk menyelami jantungnya yang paling dalam.
bukan untuk meninggalkan Yesus, tetapi untuk kembali kepada pesan utamanya, bahwa kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Setiap napas adalah meditasi, setiap momen kesadaran adalah doa, dan Anda, dalam kehidupan sehari-hari Anda, adalah katedral yang berjalan. Jadi, lain kali Anda mengucapkan doa Bapa kami, ingatlah, Anda tidak berbicara kepada seorang raja yang jauh. Anda sedang bernapas bersama sumber segala kehidupan. Anda sedang menyelaraskan diri dengan irama alam semesta. Anda sedang mengingat kembali keutuhan Anda. Dan dalam momen penyadaran itu, Anda menjadi apa yang selalu ada. Cahaya yang sadar, napas yang hidup, perwujudan cinta yang nyata.